Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'du. Ikhwanul muslimin jamaah tarawih Masjid Al-Markaz rahimakumullah. Kita sudah sering mendengarkan atau mungkin kita sudah sampaikan kepada orang lain, kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat. Tadi juga kita dengarkan dari pengurus, marhaban ya Ramadan. Kira-kira maknanya kegembiraan dalam menyambut Ramadan. Tradisi seperti ini ternyata dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap menjelang Ramadan. Jadi Rasul itu, Nabi kita menyampaikan berita gembira akan masuknya Ramadan kepada para sahabatnya dalam banyak riwayat yang berbeda. Misalnya ada riwayat yang menyebutkan atakum syahrun mubarak. Wahai sahabatku, ini akan datang bulan yang sangat berberkah, bulan yang mulia. Nabi menyampaikan berita gembira itu kepada para sahabatnya. Karena itu kalau kita sudah sampaikan, dan juga mungkin banyak yang sudah terima tapi tidak jawab-jawab, kalau kita sampaikan dalam bentuk WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter, dan seluruh medsos, sebenarnya substansinya dari hadis ini, sekalipun caranya berbeda. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan tidak pernah dilakukan Nabi itu menyampaikan ucapan selamat melalui WhatsApp. Nah, memang tidak ada HP-nya Nabi, tapi substansinya menyampaikan, memberita gembirakan kepada para sahabat, para famili yang tidak sempat kita ketemu langsung, maka itu bisa melalui media sosial. Nah, karena itu ini sebagai wujud kegembiraan umat Islam, dan itu dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya Ramadan ini jamaah sekalian semacam privilege yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kenapa? Allah merahmati umat Nabi Muhammad SAW karena secara kuantitatif umurnya lebih sedikit daripada umurnya umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Lebih kecil. Supaya umurnya ini bisa berkualitas, maka diberikanlah kemuliaan bulan suci Ramadan. Jadi secara kuantitatif barangkali lebih kecil umurnya daripada umat sebelumnya, tapi secara kualitatif itu bisa melampaui umat sebelum umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi katakan, atakum syahrun mubarak fihi lailatul qadar. Karena pada malam Ramadan itu ada satu malam Lailatul Qadar. Tapi sayangnya hampir tidak ada hadis lebih spesifik menjelaskan malam apa Lailatul Qadar itu. Coba kalau andaikan misalnya ada riwayat yang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu misalnya malam 27,
lalu tidak ada riwayat-riwayat yang lain, maka boleh jadi yang penuh masjid, sesak masjid itu hanya malam 27. Tapi rahasianya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara spesifik malam keberapa itu Lailatul Qadar, maka insya Allah mulai malam pertama sampai malam terakhir selama kita melaksanakan ibadah pasti kena malam Lailatul Qadar. Dan berdasarkan riwayat serta ayat pasti terjadi malam Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu bukan hanya cerita yang sekali terjadi, tapi Lailatul Qadar itu dijamin setiap Ramadan pasti terjadi malam Lailatul Qadar. Dan karena itu istri Rasulullah Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kebetulan malam Lailatul Qadar, kira-kira apa doanya?" Nah, ini untungnya Aisyah, sahabat-sahabat yang lain, terutama Aisyah, banyak pertanyaannya kepada Nabi. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita. Apa kata Rasulullah? Baca Allahumma innaka anta afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Baca itu. Itulah sebabnya kenapa Masjid Al-Markaz ini setiap malam itu dibaca. Sebentar kalau kita tarawih, setiap 2 rakaat kita baca lagi. Apa? Jangan sampai terjadi malam Lailatul Qadar, malam pertama sampai malam seterusnya. Maka ketika kita baca itu persis apa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah kemuliaan, menjadi kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi secara kualitatif, sekali orang mendapatkan Lailatul Qadar, dikonversi kira-kira umurnya sama dengan umur yang dihabiskan beribadah 83 tahun kurang lebih. Satu kali Ramadan nilainya 83 tahun. Itulah sebabnya pernah suatu hari ada 2 pemuda yang datang menghadap kepada Nabi untuk menyatakan Islam. Kana rajulani aslama min bani Qudha'ah. Ada 2 anak muda yang datang menghadap kepada Nabi untuk menyatakan syahadat. Lalu salah satu di antaranya ustushhida ahaduhuma wa ukhiral akharu sana. Satu di antara anak muda itu wafat syahid di medan perang. Yang satunya dipanjangkan umurnya setahun. Dua-duanya ikut perang, tapi yang satunya selamat sampai 1 tahun, yang satunya mati di medan perang fisabilillah sebagai mujahid. Satu malam salah seorang sahabat yang bernama Abu Talha bin Ubaidillah ruyatil jannah, diperlihatkan sorga. Jadi mimpinya itu mimpi sorga. Namanya Talha bin Ubaidillah. Ada jamaah sini pernah lihat mimpi sorga? Sudah pernah ke mimpi sorga, Pak? Sorga itu bahasa Arabnya jannah. Paling yang kita mimpikan haji jannah. Ini yang dilihat ini, sahabat ini lihat sorga. Ruyatil jannah, diperlihatkan sorga. Apa yang terjadi di sorga itu? Ternyata yang duluan masuk sorga adalah yang dipanjangkan umurnya setahun dibanding yang mati syahid. Padahal sahabat paham dari penjelasan Rasulullah bahwa tidak ada lagi pahala di atasnya mati syahid. Tapi kenapa yang duluan masuk surga itu adalah yang dipanjangkan umurnya setahun? Lalu kemudian Talha bin Ubaidillah ketika pagi hari langsung tergopoh-gopoh mencari Rasulullah dan bertanya, menyampaikan perihal mimpinya kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Bukankah yang dipanjangkan umurnya itu setahun dia mendapati Ramadan? Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Bukankah yang mendapati Ramadan itu shalla 6,000 rakaat? Dia sampai melaksanakan salat sunat ribuan rakaat. Bahkan di situ disebutkan 6.000 rakaat. Jadi kalau 6.000 rakaat
Kira-kira berapa itu salat tarawihnya? Kalau salat tarawih kita 20 kali 30 baru 600. Ya, biasa orang di Madinah salat tarawihnya 36, taruhlah 40. Kalau 40 salat tarawihnya dengan salat witirnya berarti baru 1200. Berarti mungkin ditambah dengan salat tahajud, ditambah lagi salat duha, ditambah lagi salat-salat sunat lain sampai mencapai angka ribuan itu. Bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah. Bukankah yang dipanjangkan umurnya setahun itu dia melakukan kata wa kata, kebaikan ini dan kebaikan itu? Bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah yang membuat dia menyalip semua ibadah-ibadah, semua umat-umat karena Ramadannya yang luar biasa. Coba bayangkan, satu Ramadan yang luar biasa menyalip semua amal ibadah. Apalagi kalau kita sudah berRamadan. Pak Prof Rahman berapa kali mikir Ramadan, Prof? Umur tak sekarang berapa, Prof? Ya, beliau umurnya ada 85 tahun. Berarti kalau 10 tahun di umurnya dia sudah Ramadan. Dulu kan anak-anak itu sudah dibawa Ramadan. Anak-anak Indonesia itu umur 9 tahun sudah puasa. Coba bayangkan kalau mulai dari umur 10 tahun sampai umur 80 tahun, 70 tahun Ramadan. Bayangkan bagaimana bisa menyalip, menjadikan umur kita itu menjadi berkualitas. Karena itu aneka macam ibadah yang kita bisa lakukan dalam bulan Ramadan ini. Salat tarawih, memberi buka puasa. Bapak Ibu sekalian, tolong jangan tidak memberi buka puasa, sekalipun hanya sepotong kurma, sekalipun hanya 1 gelas. Jangan lewatkan. Tidak ada yang semuanya bisa memberi buka puasa, sekalipun hanya 1 gelas. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang lain, maka nilai pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu. Bahkan ada lagi riwayat yang menyebutkan, semua yang berpuasa di dunia ini dia dapati pahalanya gara-gara memberikan hidangan buka puasa. Jadi bawa saja kue tak Pak di sini, biar 1 biji, titip kasih masuk langsung situ. Ya, di Al-Markas sini ada disiapkan untuk buka puasa. Nah, karena itu mudah-mudahan ini menjadi ladang amal kita untuk menjadikan kualitas hidup kita, menjadikan kualitas umur kita bisa lebih baik daripada umat-umat maupun ibadah-ibadah lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.